Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dango Inspirasi, kembali lagi kita bersama Profesor Tuti Anggraini, STP MP PhD. Kali ini kita akan membahas rahasia awet muda ala Profesor Tuti. Nah, dari Ibu sendiri, apa tuh Bu kira-kira? Apakah dari konsumsi makanan ataupun pola hidup? Nah, kira-kira apa Bu? Ya, jadi awet muda ya. Jadi awet muda itu berkorelasi juga sebenarnya dengan ada faktor internal dan faktor eksternal ya penyebabnya. Nah, kemudian faktor internalnya ini adalah tentu saja konsumsi, pola konsumsi. Jadi yang harus kita perhatikan itu pertama kali adalah bagaimana mengkonsumsi makanan yang berimbang secara gizi begitu ya. Jadi karbohidrat, protein, lemak dan mineral ya. Jadi itu harus itu adalah syarat wajib untuk menjaga pola konsumsi yang sehat gitu. Kemudian selain komposisi gizi ini ya, jadi yang membuat orang menjadi awet muda. Jadi awet muda ini mungkin direkorelasikan lebih ke senyawa yang bisa meregenerasi sel-sel kulit ya, memperlambat terjadinya penuaan ya. Jadi memperlambat terjadinya pengkerutan ya, penguaan kulit begitu ya. Jadi nah, senyawa ini diistilahkan juga dengan istilahnya itu anti aging. Ya, jadi anti aging atau anti penuaan. Nah, apa saja anti aging itu? Nah, anti aging ini bisa berasal dari antioksidan. Jadi antioksidan itu juga selain berfungsi sebagai dia senyawa anti kanker, anti tumor. Jadi sebenarnya antioksidan ini adalah berfungsi juga sebagai anti aging. Ya, jadi dan beberapa senyawa tentu memang ada yang dia spesifiknya lebih ke untuk kulit, bagus ke kulit dan sebagainya seperti vitamin E ya, vitamin C juga bagus untuk kulit ya. Jadi nama senyawanya itu antioksidan ya. Jadi antioksidan ini adalah komponen bioaktif yang terdapat pada makanan. Jadi contohnya ini yang paling banyak sumber antioksidan atau anti aging ini adalah buah-buahan terutama. Jadi buah-buahan, karena buah-buahan ini mengandung polifenol. Jadi polifenol ini sebagai anti aging yang sangat baik ya. Jadi kemudian warna-warni yang ada di buah-buahan, di sayur-sayuran itu ada semua anti aging. Ya, jadi sebaiknya kita memang mengkonsumsi yang sehat-sehat ya. Jadi itu dari sisi internalnya, dari pola konsumsi. Kemudian di dalam sisi internal yang kita konsumsi ini yang harus kita perhatikan itu juga yang akan berpengaruh nanti terhadap keawetan ya, awet muda atau tidaknya. Pertama, meskipun kita sudah mengkonsumsi buah-buahan misalnya, tetapi buah-buahan yang kita buah-buahan ini tentu saja baik ya, sumber vitamin ya, sumber mineral, sumber serat. Tetapi buah yang kita konsumsi ini apabila dia sudah terpapar dengan senyawa kimia, terpapar dengan pestisida, tentu ini menjadi tidak baik ya. Tidak baiknya bukan karena buahnya, tapi karena cemarannya yang ada pada buah tersebut. Jadi cemaran itu akan mempercepat penuaan malah ya, karsinogenik juga, sebagai toksin juga untuk tubuh kita meskipun kita sudah mengkonsumsi buah yang notabene adalah senyawa sumber dari senyawa aktif ya. Jadi ini harus kita perhatikan dalam mengkonsumsi apapun ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi harus kita perhatikan keamanannya. Jadi harus yang sehat gitu ya. Jadi makanya mungkin di podcast kita sebelumnya kita sudah terangkan ya bagaimana kita memanfaatkan pekarangan rumah, menanam sayur sendiri, buah-buahan sendiri ya. Jadi dengan begitu kita sudah bisa menjamin nih, ini buah-buahan atau sayur-sayuran yang di pekarangan rumah kita itu tidak kita kasih senyawa-senyawa yang berbahaya itu ya, pestisida, fungisida dan lain-lain sebagainya. Jadi itu harus diperhatikan ya. Jadi tapi misalnya ketika kita membeli ya, kalau kita membeli kan itu sudah tidak terkontrol lagi ya. Kadang-kadang orang istilahkan organik, kadang-kadang dia tidak organik ya. Jadi setelah kita membeli mungkin sudah kita share juga di Dangau kita ya, ada salah satu juga videonya. Jadi harus kita cuci bersih-bersih. Kita cuci bersih dengan air mengalir, kemudian kita cuci juga bersih-bersih supaya dia sabunnya sudah hilang begitu. Jadi itu adalah faktor internal Ani ya. Jadi makanan yang kita konsumsi. Jadi harus ada selain gizi, kita harus memperhatikan juga komponen aktifnya yang berfungsi sebagai antioksidan.
Ya, jadi ada komponen sayur-sayuran, buah-buahan itu adalah sumber dari anti-aging ya. Kemudian berikutnya tentu saja faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini faktor dari luar ya. Jadi contohnya misalnya ketika orang ada merokok ya, atau kita tidak merokok tetapi ada kita terpapar asap rokok, kemudian di jalan ada polusi, karbon dioksida dan lain-lain, itu adalah mempercepat proses terjadinya aging tadi. Ya, jadi sebaiknya kita ya itu yang harus kita hindari gitu ya. Minum minuman beralkohol ya, jadi itu akan cepat terjadinya penuaan gitu. Kemudian tentu saja pola hidup ya, jadi pola hidup artinya kita harus istirahat yang cukup ya, beraktivitas pada waktunya, istirahat pada waktunya. Jadi mungkin itu yang harus kita perhatikan, itu rahasianya ya ini untuk bagaimana supaya awet muda gitu. Ternyata simpel ya Bu ya, rahasia awet muda ini cukup mengkonsumsi makanan sehat dari buah-buahan, terus lingkungan juga tentunya yang sehat ya Bu. Dan udara yang sehat juga tentunya. Oke, sekian bincang-bincang hari ini bersama Profesor Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.